Pemungutan suara di Pemilu Filipina 2022. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi nih dengan saya Amalia Salabi pada video liputan khusus Election House edisi Serba-Serbi Pemilu Filipina 2022. Kalau di video sebelumnya kita membahas 7 informasi dasar pemilu Filipina, di video ini kita akan bahas tahapan pemungutan suara. Nah, seperti apa tahapannya? Langsung saja yuk kita bahas. Tahapan pertama yang harus dilalui oleh setiap pemilih adalah pemeriksaan temperatur tubuh. Kalau temperatur pemilih di atas 37,5 derajat Celcius, pemilih akan langsung dibawa ke IPP. Nah, di IPP ini teman-teman, pemilih akan diistirahatkan dulu selama beberapa saat, kemudian diukur lagi suhu tubuhnya. Kalau temperatur pemilihnya normal, maka pemilih diperbolehkan untuk memilih di TPS di mana dia terdaftar. Tetapi, kalau suhu pemilihnya masih tinggi, maka petugas di IPP akan membantu mengambilkan surat suara pemilih di TPS-nya agar pemilih dapat memilih di IPP. Surat suara itu kemudian akan dikembalikan ke TPS untuk dihitung oleh VCM. Tahapan kedua, pemilih mengecek nomor dan lokasi precinct atau kelas yang informasinya itu dipajang di ruang tunggu. Kemudian, pemilih biasanya juga harus mengantri sebelum dia diperbolehkan masuk ke area TPS masing-masing. Aturan ini, teman-teman, diberlakukan karena pemilunya dilaksanakan masih di masa pandemi. Tujuannya sih supaya nggak ada terlalu banyak orang di sekitar TPS. Nah, menariknya, saya sempat menanyai beberapa pemilih di 10 TPS yang saya datangi. Mereka semua menjawab kalau mereka sudah menunggu lebih dari 4 jam untuk bisa memberikan suara. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, tidak semua pemilih yang menunggu bisa duduk di kursi yang disediakan. Jadi, kebayang dong betapa sabarnya pemilih di Filipina karena banyak yang berkenan menunggu selama berjam-jam sambil berdiri. Khusus pemilih disabilitas, warga lanjut usia, dan pemilih yang hamil besar akan diarahkan oleh petugas untuk memilih di Emergency Accessible Polling Place atau EAPP. Sayangnya, ternyata nggak semua polling center itu dilengkapi dengan EAPP, sehingga pemilih khusus harus memberikan suara di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang yang melintas di sekitar mereka. Nah, setelah pemilih diperbolehkan untuk masuk ke area TPS, biasanya pemilih harus ngantri lagi untuk memberikan suara. Ada banyak antrian di depan kelas. Bahkan, kalau VCM di suatu kelas itu mati, antriannya akan tambah panjang. Tahapan selanjutnya adalah petugas election board memverifikasi voter ID pemilih. Jadi, setiap pemilih yang teregistrasi akan mendapatkan kartu voter ID. Pemilih hanya satu kali menerima voter ID. Jadi, tidak setiap pemilu mereka mendapatkan kartu voter ID baru. Nah, dari wawancara kami dengan pemilih, ternyata cukup lama loh jarak dari mereka melakukan registrasi sebagai pemilih untuk pertama kalinya sampai mereka mendapatkan voter ID dari Comelec. Nah, di dalam TPS, Election Board akan memeriksa apakah nama pemilih ada di dalam daftar pemilih. Lalu memeriksa juga apakah jari telunjuk kanan pemilih bertinta, lalu membaca nama pemilih dengan keras, kemudian meminta pemilih untuk menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada daftar pemilih. Election Board juga akan mencatat nomor surat suara ke dalam daftar pemilih dan memberikan surat suara dan map kepada pemilih. Nah, sayangnya teman-teman, Election Board tidak meminta pemilih untuk membuka masker mereka, sehingga mereka tidak memverifikasi dengan baik apakah wajah pemilih itu sama dengan foto pemilih yang ada di form daftar pemilih yang mereka miliki. Seperti ini nih form daftar pemilih yang diberikan kepada setiap Election Board. Sebelah kiri adalah PCVL atau daftar pemilih yang dipajang di waiting room. Dan sebelah kanan adalah IDVCL atau formulir daftar pemilih yang harus diisi oleh Election Board dan ditandatangani juga oleh pemilih. Jadi ada foto setiap pemilih yang seharusnya diverifikasi oleh Election Board. Tahapan keempat, setelah mendapatkan surat suara, pemilih akan memberikan suara mereka. Seperti yang teman-teman bisa lihat dari gambar ini,
nggak ada tuh bilik suara ataupun sekat. Jadi pemilih hanya menutupi surat suara mereka dengan map yang ukurannya tidak sepanjang surat suaranya. Bahkan ada pemilih yang tidak menutupi surat suara mereka sehingga setiap orang yang berdiri di dalam kelas, di jendela atau di pintu bisa melihat pilihan pemilih. Jadi, kerahasiaan suara pemilih betul-betul tercederai pada proses pemungutan suara. Padahal, di Section 2 Konstitusi Filipina ditegaskan bahwa setiap pilihan metode pungut hitung yang dipilih harus menjamin kerahasiaan suara pemilih. ANFREL menjuluki pemilu Filipina sebagai pemilu yang paling melanggar kerahasiaan suara pemilih. Karena tanpa bilik suara, juga adanya petugas yang membantu memasukkan surat suara ke dalam VCM, kerahasiaan suara pemilih menjadi hilang. Tahapan kelima, pemilih memasukkan surat suara ke dalam VCM. Setelah surat suara berhasil direkam oleh VCM, VCM akan mengeluarkan kertas VVPAT atau kertas audit. Anggota ketiga election board kemudian akan memotong kertas VVPAT, melipatnya, dan memberikannya kepada pemilih untuk diverifikasi. Dari gambar-gambar ini terlihat ada antrian di dalam TPS itu sendiri untuk memasukkan surat suara pemilih ke dalam VCM. Kenapa ada antrian? Karena teman-teman, sering terjadi surat suara tidak bisa masuk ke dalam VCM, terus ada juga paper jam atau kertas suara macet, juga surat suara ditolak oleh VCM sehingga petugas memasukkan surat suara berkali-kali ke dalam VCM, atau bisa juga karena VCM-nya mati. Menurut Resolution COMELEC nomor 104460, jika VCM menolak surat suara, pemilih diberikan kesempatan untuk memasukkan surat suara ke dalam VCM sebanyak 4 kali. Ada 3 alasan nih surat suara ditolak oleh VCM. Pertama, surat suaranya tidak dipindai dengan benar. Nah, kalau ini terjadi, VCM akan menampilkan pesan yang mengatakan misread ballot atau salah membaca surat suara. Yang kedua, surat suara memiliki nomor ID yang sama dengan surat suara yang telah dipindai sebelumnya, atau previously read ballot. Dan ketiga, surat suara tidak dikonfigurasi oleh VCM atau invalid ballot. Kemudian, terhadap surat suara yang ditolak, election board akan melakukan 3 hal juga. Pertama, menandai bagian belakang surat suara dengan rejected. Lalu, semua anggota election board akan menandatangani belakang surat suara dan menempatkan surat suara tersebut di dalam amplop surat suara yang ditolak. Pemilih juga tidak akan diberikan surat suara yang baru. Jadi, kalau terjadi hal-hal 1-3 tadi, pemilih akan kehilangan hak suaranya. Ini gambar VVPAT atau kertas audit yang akan diterima oleh pemilih, tetapi tentu saja tidak boleh dibawa pulang. Di kertas audit itu akan terlihat rekaman pilihan pemilih untuk semua jenis pemilihan. Nah, di pemilu Filipina 2022, terdapat 940 insiden surat suara macet, 606 kasus surat suara ditolak, 158 kasus pemindai VCM rusak, 87 kasus printer gagal menghasilkan output, dan 76 kasus VCM tidak mencetak VVPAT dengan benar. Setelah memasukkan VVPAT ke dalam kotak, petugas election board ketiga akan memberikan tinta pada jari telunjuk kanan pemilih. Nah, teman-teman, tinta di jari teman saya yang memilih ternyata mudah hilang loh. Jadi, karena teman saya ini sering menggunakan hand sanitizer, ternyata kandungan alkohol di dalam hand sanitizer itu membuat tinta itu mudah sekali untuk terhapus. Gimana nih menurut teman-teman? Setelah pukul 7 malam, TPS akan ditutup. Prosesnya adalah election board mengatur VCM untuk menutup pemungutan suara. Nah, untuk menutupnya, ketiga anggota election board harus memasukkan passcode yang masing-masing berbeda. Lalu, election board akan mencetak 8 salinan election return atau ER. Setelah itu, election board akan menandatangani dan membubuhkan cap jempol di atas 8 election return yang ditujukan untuk COMELEC, Board of Canvassers, media, pemantau, dan satu lagi disimpan di dalam kotak suara. Satu salinan lainnya akan ditempel di depan TPS. Kemudian election board akan mengirim lewat internet hasil penghitungan suara
ke sistem tabulasi suara. Baru deh kemudian mereka mencetak lagi 22 lembar election return lainnya untuk media, saksi partai politik, dan saksi kandidat. Jadi secara total nih teman-teman, ada 60 lembar election return yang dihasilkan oleh setiap VCM untuk pemilu nasional dan pemilu lokal. Setelah semua election return itu dicetak, kemudian election board akan mematikan VCM, mengeluarkan SD card dari slot A, dan memasukkannya ke dalam amplop. Sementara SD card di slot B itu tidak boleh dilepas ya teman-teman. Terus baterainya juga kabel akan dilepaskan, I-buttons dari pins dikembalikan ke dalam mode ziplock. Election board kemudian akan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan di dalam notulensi dan menggunting surat suara menjadi dua bagian. Separuh dari surat suara yang digunting itu dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada election officer, dan setengahnya lagi dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini gambar election return pemilu nasional dan lokal. Yang kanan itu election return pemilu nasional. Aslinya sangat panjang loh teman-teman, lebih dari 160 cm. Lalu yang sebelah kiri itu adalah election return pemilu lokal. Ukurannya tidak sepanjang election return pemilu nasional. Nah, demikian proses pungut hitung di pemilu Filipina. Gimana nih menurut teman-teman? Cukup menambah pengetahuan kamu nggak? Silakan komentar ya di kolom komentar. Kami pengen tahu nih pendapat kalian soal pemungutan suara di Filipina. Apakah menurut teman-teman pungut hitung di negara teman-teman itu lebih baik atau mungkin lebih buruk dari pemilu Filipina? Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya dalam series video serba-serbi pemilu Filipina 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Rumah Pemilu supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you next time!